Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Pelawak, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Motong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTQ Windato Karama Palu pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Nanti sebelum kita berdoa, siapa yang mau kelas? Ya, Lara pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bersyukur. Sebelum kita belajar masuk pada materi, kita buat diri kita semangat dulu. Coba pokok modenya dulu untuk semangatnya. Ayo, satu dua tiga, tepuk semangat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar sebagaimana materi kemarin, yakni rukun iman. Kemarin kan kita belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut kepada iman yang kedua. Apa iman yang kedua? Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada malaikat. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Tapi dari sini, ketika kita mau belajar tentang iman kepada malaikat, ada hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui. Apa itu? Dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama,
Peserta didik dapat memahami pengertian dari iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan, dan kepatuhan para malaikat. Nah, ini malaikat itu adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak nampak. Dia makhluk gaib, tidak dilihat, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ada nama nur sih. Nah, itu nur itu artinya cahaya. Dan memiliki sifat-sifat khusus yang membedakan antara manusia dan jin. Yang kedua, mereka adalah hamba Allah yang mulia dan senantiasa taat pada perintahnya. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat. Mereka itu tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka taat apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka patuhi. Nah, jadi itu. Ini adalah salah satu sifat daripada malaikat. Yang berikutnya, makhluk gaib. Jadi ini makhluk gaib tidak dapat dilihat, dirasakan atau dijangkau oleh panca indera manusia, mata, kecuali atas izin Allah. Berikutnya, tidak memiliki hawa nafsu. Tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Dia tidak makan, tidak minum. Dia hanya berzikir, memuji Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah. Berikutnya, terbuat dari cahaya. Malaikat ini diciptakan dari cahaya, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat dari cahaya, jin dari api. Mereka itu adalah selalu taat dan beribadah. Mereka senantiasa berzikir, bertasbih, dan mengagungkan Allah tanpa henti dan tanpa rasa bosan. Nah itu. Tugas khusus. Setiap malaikat memiliki tugas spesifik yang diberikan oleh Allah, seperti mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Itu tugasnya malaikat, menyampaikan wahyu atau menjaga alam semesta. Jadi setiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Ada yang mencatat amal baik, ada juga mencatat amal buruk. Contoh malaikat dan tugasnya. Nah ini malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tugasnya apa? Jadi tugas malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada para nabi atau orang-orang tertentu yang melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Mengatur hujan dan rezeki. Makanya terkadang itu di pelawak hujan di bagian pagi tidak hujan, di pelawak hujan di pagi tidak hujan. Nah, itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Lanjut, malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Nama Israfil sini. Benar bapaknya apa ya? Jadi malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas di hari kiamat kelak meniup sangkakala. Dua kali dia meniup sangkakala. Yang pertama ketika datangnya kiamat, yang kedua membangkitkan orang dalam kubur. Nah itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini malaikat mencabut nyawa. Jadi ini adalah salah satu malaikat yang banyak orang takuti. Kenapa? Karena dia bisa mencabut nyawa manusia. Berikutnya malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ini adalah malaikat yang ketika manusia makhluk itu meninggal dunia, maka tugas mereka adalah menyajai orang dalam kubur. Malaikat Ratib dan Atid. Jadi tugasnya itu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Jadi kita ini dipantau oleh malaikat. Jadi
Kalau kalian berbuat kebaikan maka dicatat. Oh, si fulan Aris hari ini berbuat kebaikan, dia melaksanakan sholat. Yang berikutnya malaikat Malik. Ini malaikat Malik ini malaikat penjaga pintu neraka. Berikutnya malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Jadi salah satu malaikat ini memiliki wajah yang lembut. Jadi ketika orang datang berbondong-bondong masuk surga, dia menyambut. Nah, ini semua umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Untuk mempermantap materi, Pak Guru putarkan salah satu video yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah, ya. Silakan disimak. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Terima kasih, Nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah. Nah, itu tadi video yang Pak Guru tampilkan mengenai hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, itu ada perbuatan yang dia lakukan, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ya, dari penjelasan Pak Guru tadi yang pertama inti materi dan video tadi, ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Oh, iya. bagaimana cara malaikat Israel mencabut banyak nyawa manusia dalam waktu sehari? Oh, jadi bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana malaikat Israel mencabut nyawa manusia dalam waktu 1 hari? Jadi 1 hari itu ada waktu banyak manusia meninggal. Menurut para ulama bahwa besarnya malaikat Israel ini ketika melihat dunia, dia seperti hanya melihat seperti bejana. Nah, bejana hanya seperti batu. Jadi saking kecilnya dunia ini dilihat oleh malaikat Israel. Ada supaya lebih semangat, lebih gembira. Ada ini namanya tepuk 10 malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, mengirimkan tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil. Perlu kasih akan tugas yang mudah sekali. Ini tugasnya perlu bagikan satu-satu nanti. Ini ada nama malaikat dan tugasnya. Jadi caranya kalian sandingkan di garis dia mana yang paling tepat. Paham? Tataran puasa ada Pak. Ya, di garis. Yang cukup buat kali. Ya, tulis nama di atasnya. Nama dan kelompok Pak. Nah, saya kumpulkan semua. Malaikat Malik tugasnya apa? Tugas malaikat Malik menjaga Mungkar dan Nakir, menandai dalam buku. Malaikat Rakib, Atid, malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Malaikat Ridwan, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel.
lagi-lagi untuk Hari berbaca seperti biasa. membacakan. Ya, Rafa. Alia Rahma, bacakan dulu jawabannya. Oke. Paling tugasnya apa? Mengenangin. Iya, lagi sama. Kasih kenal dia. Masih seorang pembaca juga. Oke, malaikat paling tugasnya apa? Malaikat paling tugasnya menjaga neraka. Karena dia Bukan dan akhir tugasnya menanyai dalam betul itu? malaikat wakil tugasnya mencatat amal baik. Betul. Terus Malaikat atid tugasnya tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Malaikat Israfil tugasnya menjaga sangkakala. Malaikat Mikail tugasnya menjaga rezeki. Malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Rahma. Oke, kumpul kembali. Silakan duduk. Terima kasih. Alif, Oma. ayo maju. Katakan kau punya jawaban. Apa baca? Taruh di bawah tas itu. Ya. Baca kasih buat semua. Ya, baca. Malaikat paling tugasnya suruh baca gitu. Sampai sini. Ya, sampai sini. Oke, ya, boleh. Oke, malaikat paling. Lalu, terus. Bukan dan akhir menanyai dalam surga. Bagus, Malaikat wakil mencatat amal baik. bagus. Malaikat atid mencatat amal buruk. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya, Menjaga surga. ya. Malaikat Israfil menjaga. Oke. Malaikat Mikail menjaga rezeki. Ya, betul sekali. Malaikat Israfil mencabut nyawa. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk siapa? Ah, itu tugasnya tadi luar biasa, sudah banyak yang mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Ini suatu yang luar biasa. Jadi bukan hanya mengenal, bukan juga hanya mengetahui tugasnya, tapi kita beriman mengikuti daripada perbuatan para malaikat, ya, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita bisa lebih menjaga diri, karena setiap gerak-gerik kita selalu dipantau atau dijaga oleh malaikat. Oke, ada soal di sini. Ini kau perlu bagi berkelompok. Jadi ini lembaran tugas pada siswa. Ini dikerjakan per kelompok. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Boleh dirembuki kerjasama. Diisi sama-sama. Lalu setelah selesai diisi, setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan atau membacakan hasil jawabannya. Oke? Ya, semuanya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok nama bunga boleh. Nama bunga atau nama-nama malaikat.
hikmah ketika kita belajar tadi tentang iman kepada malaikat, apa hikmah beriman kepada malaikat? Silakan isi hikmahnya. Oke, boleh. Satu. Ayat. Ya, ini gimana? Ya, silakan diisi. Ya. Oke. Boleh. Pada malaikat kami nih. Malaikat terakhir siapa? Malaikat terakhir. Malaikat terakhir siapa punya? Ridwan. Oke. Nah, sekarang kita lihat presentasi dari malaikat. Malaikat apa ini? Malaikat rakib. Ya, silakan maju ke depan. Bacakan semua maju. Semua maju ke depan, bacakan itu. Tapi yang bacakan kedua kelompoknya. Oke, yang lain simak dengarkan. Oke. Perkenalkan dulu nama kelompok. Masalah. Ayo, salam dulu, assalamualaikum. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Menandai kehadiran malaikat. Menguatkan iman kepada Allah. Mendorong perbuatan baik. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok malaikat. Oke, kembali. Ya. Lanjut, kelompok saya berapa? Kelompok apa? Silakan maju kelompok malaikat Israel. Ayo malaikat Israel, ini malaikat sekarang ini. Awas kalian. Seorang kemari sedikit. Seorang kemari. Jangan dekat-dekat sini. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. As. Ladies and gentlemen, benar suara? Suara laki-laki loyo. Cepat, Bro. Oke. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Ridwan. Hikmah beriman kepada malaikat. Aku membacakan hikmah beriman Ya, boleh. 1. Hikmah beriman kepada malaikat dan para
Luar biasa jawabannya. Oke. Ya, baik, itu tadi pemaparan daripada setiap kelompok. Jawaban yang luar biasa. Dan kita bukan hanya sekedar belajar, mengetahui nama-namanya dan tugasnya, tapi melalui pembelajaran tadi, setiap kelompok diberi tugas, kita juga belajar bagaimana mengambil hikmah dari pelajaran ini. Mulainya, sebelum kita akhiri pembelajaran, ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Dengan belajar mempelajari atau mengimani iman kepada malaikat, yang pertama, kita harus meningkatkan dengan mempelajari iman kepada malaikat, ketakwaan kita meningkat. Takwa ini artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan kehati-hatian dalam bertindak, karena amal selalu dicatat oleh malaikat. Menguatkan keimanan pada kebesaran dan kekuasaan Allah. Mendorong semangat untuk beribadah dan berbuat kebaikan, serta memberikan harapan akan kehidupan setelah kematian dan kebaikan rezeki. Jadi dengan kita belajar iman kepada Allah, rajin sholat, rajin bersembahyang, rajin bersedekah, beribadah, mengaji, tidak boleh melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berbohong, durhaka sama orang tua, berkata-kata yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Tapi dengan belajar iman kepada malaikat, kita sudah berkata yang baik, tidak boleh berkata bohong, dan tidak boleh durhaka dengan orang tua. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum